Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri. Nama saya Rahmat Wahyudi. Saya merupakan mahasiswa jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Marcibuana, tahun ajaran 2025-2026. Di sini saya merupakan mahasiswa lanjutan atau ekstensi dari D3 ke S1 yang menempuh jalur lanjutan yang saat ini berada di semester 1 atau tahun ajaran pertama di Universitas Mercubuana. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tutorial atau eh, dis- atau simulasi desain dari mata kuliah yang saya tempuh saat ini, yaitu mata kuliah Sistem Otomasi Industri dan Internet of Things yang diajarkan oleh dosen pengajar saya, yaitu Bapak Ahmad Wahyudani, selaku dosen pengajar mata kuliah Sistem Otomasi Industri dan Internet of Things. Di sini saya akan mencoba mendesain rangkaian yang telah diberi ketentuan untuk tugas saya, yaitu rangkaian interlock dengan menggunakan pulse dan timer. Di sini berikut merupakan ketentuan yang akan eh, saya buat untuk mendesain CX program dan CX designer pada PLC. Di sini ketentuannya adalah yang pertama itu bel terdiri dari 3 grup, di mana jika ada salah satu orang atau pemain satu menekan bel, maka pemain 2 dan 3 tidak bisa menekan bel. Begitu. Begitupun sebaliknya, dikarenakan desain yang kita gunakan adalah desain interlock atau sistem interlock. Yang ketiga, buzzer atau lampu akan menyala dengan irama, memiliki jeda kurang lebih 1 detik dengan jeda 0,02 detik pulse. Yang keempat, buzzer akan terus berirama atau akan terus memiliki jeda 0,02 detik uh, selama 5 detik. Kemudian akan reset total atau akan mati total dikarenakan kita akan membuat timer. Kita akan mendesain timer sehingga lampu tersebut akan mati secara otomatis dengan menggunakan rangkaian timer tersebut. Berikut juga ada beberapa alamat yang harus kita inputkan pada CX Programmer dan CX Designer. Di sini ada ketentuan-ketentuan input device maupun output device yang ada pada CX Programmer dan CX Designer. Langsung saja kita selanjutnya kita akan membuka aplikasi desain ladder diagram kita, yaitu kita akan menggunakan CX Programmer pada desain ladder diagram. Nah, berikut merupakan tampilan display pada CX Programmer. Di sini kita akan langsung membuka lembar baru pada CX Programmer ini. Kemudian kita akan tulis di sini berhubung ini merupakan tugas kuis ke-6, maka kita boleh buat tugas kuis 6. Ini bebas, tergantung kalian mau menamai eh, lembar lembar PLC-nya apa, sesuai dengan desain yang kalian buat. Ini tugas kuis 6 Oke. Okay. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa tampilan display pada PLC. Di sini kita akan menggunakan kontak normally open. Kita gunakan sesuai dengan ketentuan tadi. Kita akan menggunakan alamat 0.01 dengan keterangan bel 1. Nah,
Kemudian, dikarenakan kita akan menggunakan eh, interlock, nantinya kita akan menempatkan anak kontak INC pada rank 0 ini atau baris pertama ini digunakan untuk mengunci rangkaian sehingga apabila bel 2 nanti atau bel 3 nanti ditekan, itu dia akan otomatis tidak bekerja. Hanya bel satu saja yang bekerja. Dikarenakan rangkaian tersebut terkunci sehingga arus tidak dapat mengalir pada fungsi tersebut. Di sini kita boleh langsung sambungkan ke fungsi keep dengan alamat fungsi keep tadi yang keep satunya itu di 6.01. Ini merupakan internal relay pada rangkaian. Internal relay 1. Kemudian di sini kita tambahkan kontak NC yang tadi kita sebut. Kontak NC ini kita berhubung baris satu ini menggunakan internal relay 1 dengan alamat 6.01, maka kontak NC yang akan kita buat itu adalah internal relay anak kontak NC dari internal relay 2 dan internal relay 3. Kalau ketentuan berdasarkan ketentuan tadi, untuk internal relay 2 kita menggunakan alamat 6.02. Di sini kita tulis keterangan internal relay 2. Kemudian di sini kita akan menggunakan alamat 6.03 dengan keterangan internal relay 3. Kemudian nantinya kita akan menggunakan timer sebagai eh, pengendali waktu pada fungsi keep ini tadi, pada rangkaian interlock ini, sehingga lampu atau buzzer yang akan kita operasikan nanti itu akan beroperasi atau berhenti secara otomatis sesuai dengan waktu yang kita setting pada CX programmer ini. Di sini kita menambahkan kontak timer yang akan kita gunakan nanti. Di sini kita tulis keterangan timer dan nantinya kita akan hubungkan ke fungsi Q. Oke, di sini kita sudah membuat baris pertama atau bel pertama pada rangkaian interlock yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita akan menambahkan rangkaian. Di sini kita langsung saja bisa menambahkan alamat 6.01. Nah, internal relay 1. Kemudian di sini kita menambahkan alamat 6.03. Dikarenakan untuk baris kedua ini kita menggunakan internal relay 2 pada fungsi keep-nya. Keep 6.02. Internal relay 2. Di sini kita akan menambahkan timer seperti baris pertama. Di sini kita hanya akan menggunakan satu timer saja. Selanjutnya kita akan membuat baris ketiga pada rangkaian bel 3. Kemudian di sini kita menggunakan kontak EC yang merupakan internal relay 1 dan 2. Dikarenakan baris ketiga ini kita akan menggunakan internal relay 3 pada fungsi keep-nya. Oke, selanjutnya kita hubungkan ke fungsi keep. Keep 6.03 internal relay 3. Kemudian terakhir kita akan tambahkan T kontak time.
Oke, di sini kita sudah membuat rangkaian interlock dengan menggunakan fungsi keep dari masing-masing internal relay. Di sini kita telah membuat internal relay 1, 2, dan 3 dengan 3 jenis push button yang berbeda. Selanjutnya, eh, ketiga push button ini nanti atau ketiga internal relay ini nanti akan bekerja pada satu timer yang telah ditentukan. Jadi apabila kita akan mengoperasikan bell 1, nantinya dia akan menghidupkan internal relay 1 dan internal relay 1 ini akan men-trigger timer untuk bekerja dengan menghidupkan lampu. meng- eh, Fungsi internal relay ini nanti akan menghidupkan lampu selama waktu yang telah ditentukan oleh timer yang kita input. Di sini kita akan memasukkan alamat 6.0.1 internal relay 1. Kemudian kita bisa langsung saja susun secara paralel dikarenakan kita hanya menggunakan satu timer saja. Oke, selanjutnya kita hubungkan. Oke, kita hubungkan ke fungsi timer. Di sini timernya, untuk fungsi timer kita menggunakan kode TIM dengan alamat 00 saja. Nah, waktu kita setting di kurang lebih 50 detik, 5 detik. Timer. Oh, sorry. Oke, sudah untuk rangkaian timernya. Selanjutnya kita akan mendesain output dari masing-masing rangkaian ini. Di sini output yang akan kita gunakan yaitu sebuah buzzer atau lampu buzzer yang nantinya akan menyala secara eh, berirama atau berkedip selama kurang lebih 0,02 sekon sesuai dengan ketentuan yang diberikan pada tugas yang akan kita desain. Oke, di sini kita akan menambahkan rangkaian internal relay kembali. Internal relay 1. Di sini kita hubungkan pada kontak NO. Di sini untuk membuat lampu beban menyala dengan berirama atau berkedip, kita menggunakan suatu pulsa. Pulsa ini bisa kita dapatkan dengan kode P pada kontak NO. Sini kita tinggal ketik P, kemudian muncul P002 sekon karena kita akan menggunakan eh, rangkaian pulsa dengan irama 0,02 sekon. Kemudian kita akan hubungkan ke beban yang akan kita gunakan. Di sini alamat bebannya kita mau dengan lampu buzzer 1. Selanjutnya kita akan membuat beban yang kedua atau outputan yang kedua dengan internal relay 2. Kemudian kita hubungkan dengan P2. Setelah itu langsung kita hubungkan ke beban yang akan kita gunakan. Sini itu buzzer. Terakhir kita akan menambahkan internal relay 3 pada rangkaian. Kita hubungkan ke
Ini bisa fokus kosong. Yang itu nomor 3. Oke. Eh, ini adalah rangkaian interlock yang akan kita gunakan pada bel atau sistem interlock dengan ketentuan yang sudah diberikan pada tugas. Di sini kita bisa simulasikan menggunakan CX program secara langsung, tetapi kalau ingin melihat tampilan secara HMI atau tampilan nyata di lapangannya nanti, kita bisa menggunakan CX Designer yang tampilannya lebih friendly untuk dibaca oleh human interface atau pengguna dari peralatan tersebut. Di sini kita coba start misi satunya. Nah, oke, maka di sini terlihat lampu berkedip kemudian mati dikarenakan timernya sudah mencapai waktu tunggu yang telah ditentukan. Kemudian di bel 2 juga. Oke, mungkin itu rangkaian CX program yang telah kita buat. Kemudian selanjutnya kita akan membuat user interface atau desain HMI pada rangkaian CX program tersebut. Di sini kita langsung saja ke aplikasi CX Designer. Nah, ini contoh tampilan dari CX Designer. Langsung saja kita buka file baru, open lembar baru. Di sini ada tampilan new project. Kita klik, kemudian di sini kita bisa tulis judulnya. Boleh kita samakan dengan judul CX program tadi. Tugas tulis dengan bel. Oke.